hari ini? Baik, Prof. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, salah satu pimpin kita dalam doa. Saya, Pak, saya. Silakan, Odi. Teman-teman dan Prof, sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita menghadapkan dalam doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk teman Odi. Sama-sama, Prof. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, ada yang kira kaget, Kak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Pulang, Pulang Tomese. Dia datang, terus dia ketemu Pak di ruangan. Jadi materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah pengaruh iklim dan cuaca dalam kehidupan sehari-hari. Apakah adik-adik ada yang tahu apa itu iklim dan cuaca? Jadi baik, iklim adalah pola cuaca rata-rata yang terjadi di suatu wilayah dalam jangka waktu yang panjang, biasanya puluhan sampai ribuan tahun. Yang berikut cuaca. Cuaca adalah kondisi atmosfer suatu wilayah pada waktu tertentu yang dapat berubah dalam waktu singkat seperti jam ke jam, hari ke hari. Berikut kita masuk ke faktor-faktor pembentuk iklim. Yang pertama, angin. Pola angin global seperti angin pasat dan angin barat membawa udara yang bisa mempengaruhi suhu dan curah hujan di suatu wilayah. Yang kedua, letak garis lintang. Wilayah di dekat khatulistiwa menerima lebih banyak sinar matahari sepanjang tahun sehingga cenderung memiliki iklim tropis yang hangat. Berikutnya faktor-faktor pembentuk cuaca. Ada yang mau baca? Saya, Pak. Silakan. Oke, Indah, silakan. Indah. Faktor-faktor pembentuk cuaca. Yang pertama itu ada kelembapan udara. Pengaruh udara yang lebih terlembab dapat menyebabkan cuaca merasa lebih panas dan penguapan lebih lembab. Yang kedua itu ada angin. Pengaruhnya angin mempengaruhi distribusi suhu, uap air dan partikel lainnya di atmosfer yang pada akhirnya mempengaruhi cuaca di suatu wilayah. Berikutnya kita masuk ke pengaruh iklim terhadap aktivitas manusia. Adik, Dedek bisa baca. Adik. Pengaruh iklim terhadap aktivitas manusia yang pertama pertanian. Iklim sangat mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan hasil pertanian, suhu, curah hujan dan musim mempengaruhi pola tanam, waktu panen serta produksi pangan. Yang kedua kesehatan. Iklim mempengaruhi penyebaran penyakit. Misalnya iklim tropis yang hangat dan lembab cenderung mendukung perkembangan penyakit seperti malaria dan demam berdarah. Berikutnya adik Yus. Pengaruh iklim terhadap aktivitas manusia. Aktivitas sosial dan budaya. Pengaruhnya di daerah yang lebih hangat, kegiatan luar panas, lebih dingin, sedangkan di daerah dengan iklim dingin, kegiatan di dalam ruangan cenderung. Prof, ada yang nakal nih, ketua kelas. Tidak, Prof. Pimpinan, sudah. Apakah adik-adik mengerti apa yang telah Pak jelaskan? Mengerti, Pak. Jadi sini Pak akan membagi kalian dalam dua kelompok. Ini kan kelompok satu dari yang sebelah, kelompok dua dari bela sebelah. Prof, Yus kelompok sebelah atau sini? Sebelah. Ayo, kan bisa. Bisa. Kelompok
1 membahas tentang soalnya Pak kirim di grup karena waktu kita sudah mau habis. Jadi nanti minggu depan kita kalian presentasi. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah iklim dan cuaca adalah dua konsep penting yang saling berkaitan dalam memahami kondisi atmosfer yang terjadi dalam jangka pendek seperti suhu, curah hujan, angin, dan kelembapan yang bisa berubah dari hari ke hari. Sementara iklim mencerminkan pola cuaca rata-rata yang berlangsung dalam jangka panjang di suatu wilayah, biasanya selama puluhan hingga ribuan tahun. Jadi baik, pada hari ini kegiatan pembelajaran kita cukup sampai di sini. Kita semua istirahat sedikit supaya melanjutkan mata pelajaran berikutnya. Baik, Prof. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, salah satu siswa memimpin kita dalam doa. Teman-teman, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Jesse. Jadi baik, kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Selamat siang dan selamat beraktivitas. Ya.